Sudah terhubung bersama dengan Marisa Putri MPSI, psikolog dari Universitas Maranatha. Teh Mayu saya panggil. Selamat sore, Teh Mayu. Sore Kang, sorry ya, di sini hujan gede soalnya nggak ada sinyal, Oh, jadi pantes. putus. Oh, masih hujan di sana ya, Teh Mayu ya. Masih, heeh. Ah, luar Gimana biasa. gimana Kang? Oke, ini kita lagi coba apa ya sebagai mungkin mengingat kita kembali lah, mengingatkan kembali semua pendengar PRFM termasuk saya juga begitu Teh Mayu. Ini terkait dengan kalau sekarang itu kan ketika COVID ini melanda, aktivitas kita kan dibatasi ya Teh Maaf ya. Jadi kebanyakan Betul. kita akhirnya di rumah aja kan begitu ya. Yang namanya di rumah mah segalanya dikasih gitu ke anak teh termasuk juga gadget nih ya. Karena kan daripada ngeganggu orang tua biasanya ya sudah lah gadgetnya aja dikasih kan gitu ya. Iya Orang benar ya Kang. ya orang tuanya meskipun di rumah kan sibuk juga ngerjain kerjaan kantor gitu Teh Mm-mm. Mau. Nah, biar nggak Mm-mm. keganggu gadgetnya. Ini bagaimana nih perkembangan atau mungkin saya sebelum ke dampak saya ingin dulu Teh Mau mungkin ada semacam penelitian atau apapun begitu bentuknya yang di sana tersaji data perkembangannya minat atau apa ya saya sebutnya kebiasaan anak-anak dengan gadget ini sih sudah seperti apa perkembangannya untuk saat ini Teh Mau. Oke, oke, aku coba jawab ya. Mm, Selama pandemi ini kita orang tua aja itu baru menunjukkan ada yang kita sebut namanya Zoom fatigue, ya Kang Zoom ya. fatigue, Jadi itu oke. adalah kelelahan yang diakibatkan oleh terus-menerus berada di ruang Zoom untuk Hmm, melakukan meeting, bekerja dan lain-lain. iya. Itu orang dewasa yang memiliki rentang atensi lebih panjang, kemudian kemampuan untuk membagi tugas dan multitasking lebih baik dibandingkan Hmm, anak-anak. Jadi kita bayangkan ketika anak-anak diharuskan melakukan proses pembelajaran, misalnya melalui laptop, oh melalui iya. handphone Hmm, secara hmm. berjam-jam, untuk mereka terus berkonsentrasi, menerima pelajaran, berinteraksi dengan guru dan teman-teman melalui ruang maya, gitu ya, dunia Hmm, maya. iya. Itu aja sudah memiliki dampak. Ditambah lagi mati gaya nih, di rumah mau ngapain lagi sih Nah, kalau nggak nonton TV atau main betul. gadget gitu kan. Iya, iya. Jadi mereka terus terekspos dengan paparan dari internet, terus udah gitu blue light-nya gitu. Hmm, Jadi dampak yang paling terasa itu biasanya anak-anak jadi lebih mudah letih, terutama hmm, matanya. Itu oke. secara fisik gitu ya. Betul, betul, Terus betul. kemudian beberapa juga bilang secara emosional gitu, mereka menjadi lebih mudah ke-trigger emosinya. Jadi lebih Oh, mudah kesal, hmm, kemudian hmm. lebih mudah tantrum gitu. Emosinya jadi lebih agresif lah gitu ya, Iya. dibandingkan pada saat tidak terlalu banyak terekspos oleh gadget gitu. Kemudian yang ketiga adalah gangguan tidur. Eh, Hmm, karena udah keseringan lihat blue light, hmm, sampai menjelang waktu tidur pun masih terekspos oleh TV atau gadget, iya. sehingga mereka jadi lebih sulit untuk tidur, dan pada saat tidur mimpi buruk, jadi suka bangun malam dan kemudian Hmm, bangunnya jadi lebih siang gitu, iya, iya, dan itu betul. jadi mengganggu ke jam biologis mereka dalam beraktivitas sehari-hari. Oh, Sebenarnya dampak oke. fisik dan secara psikologis kurang Hmm, lebih yang banyak hmm. dilaporkan atau diceritakan kurang lebih sih seperti itu Kang. Oke. Ini seperti sepele, tapi kalau tadi di ini ya diperhatikan secara seksama, kalau menurut saya sih ini cukup mengerikan sih sebetulnya, Teh Mayu ya. Nah, Teh Iya. kemudian kalau ini kan tadi disebutkan mudah mudah letih. Sementara si anak ini kan biasanya kalau sudah pegang gadget ya, HP lah misalnya begitu. Itu kan mereka letih pun sepertinya nggak dirasa atau dipaksakan saja terus begitu ya. Asik gitu. Padahal sudah Betul. kikicipan gitu matanya tuh gitu ya, tapi dipaksa saja. Nah, ini kan yang sulit dikendalikan ya, seperti ini Sampai ya, Teh merah. Mayu. Betul. Betul. Heeh. Jadi mungkin kalau menurut aku gitu ya, saran yang bisa dilakukan Mhm. sama teman-teman parents gitu ya di luar sana gitu, Iya. atau yang punya anak gitu atau adik yang masih kecil, Mhm. kita perlu membatasi. Dalam arti begini, Oke. saya mengerti betul gitu bahwa WFH untuk orang tua itu menjadi jauh lebih sibuk, karena kadang-kadang bos-bos juga suka nggak tahu waktu, malam-malam tetap minta meeting, malam-malam tetap minta Zoom misalnya Iya, gitu ya, betul. mengatasnamakan kan WFH gitu ya, Mhm, mhm. sehingga kita juga butuh waktu untuk berkonsentrasi pada pekerjaan kita sendiri dan supaya anak nggak mengganggu. Iya, Tapi iya. ya kita juga harus menyadari bahwa kita Mhm. harus kadang-kadang ada prioritas. Yang pertama, kita harus bilang sama anak bahwa waktu screen time untuk Iya.
Oke. Anak itu nggak apa-apa dibiarkan untuk bosan. Itu it's okay. Orang tua tuh kadang resah kalau anaknya nggak melakukan kegiatan apa-apa. Tapi sebetulnya dengan mereka bosan, mereka akan lebih aware. Resikonya mungkin mereka akan berantakin berantakin rumah misalnya gitu ya, untuk Betul. anak-anak yang lebih kecil gitu. Ya nggak apa-apa, tapi itu jauh lebih baik ketimbang mereka terpaku pada gadget mereka. Jadi itu ada resiko gitu. Kita harus memilih mau anak kita terus-terusan main gadget sampai kecanduan, atau ya seberapa sih effort yang harus dikeluarkan untuk beresin rumah gitu. Kita harus memilih seperti itu, Kang, kadang-kadang gitu. Tapi dengan membatasi kayak misalnya mereka waktu tidurnya jam 9 misalnya, at least jam 8 itu udah nggak boleh ada gadget, sehingga mereka sudah, si badannya udah tahu nih bahwa bentar lagi waktunya istirahat. Karena efek blue light itu ke otak kita tuh kayak membangkitkan sinyal untuk sekarang bukan waktunya tidur, sekarang waktunya bangun. Orang kan suka mikir mau main handphone sampai ngantuk gitu. Padahal sebetulnya gelombang yang dikeluarkan oleh handphone itu justru mengaktifasi gelombang otak yang menyuruh kita untuk alert atau untuk bangun. Sehingga nanti orang ngeluh, jadi susah tidur nih. Ya iyalah, makanya jangan main HP at least 1 jam sebelum tidur gitu. Betul. Ini kadang-kadang punten ya, ini masih ada saja orang tua yang merasa tadi ya, yang di poin pertama tuh yang masih hitungan, aduh daripada beresin berantakan rumah mending udah deh kasih gadget biar anteng kan gitu ya. Padahal tadi dampaknya yang tidak terpikirkan. Tadi ada pilihan kalau menurut Teh Mayu, lebih baik sih berantakin rumah. Mereka mungkin lebih terpacu untuk lebih kreatif ya ketimbang daripada anteng dengan gadget ya, Teh Mayu. Betul. Dan juga lagi pula gini sih, Kang. Maksudnya sekarang kita banyak lah ya di marketplace gitu ya. Di marketplace kita bisa cari misalnya sensory motorik play untuk anak. Itu tuh murah-murah banget, Kang, dari yang mulai harganya 5.000 perak sampai yang harganya ratusan ribu itu ada. Tinggal kita lihat aja anak kita nih sukanya apa misalnya. Misalnya dia sukanya menggambar. Ya kita berikan stimulus-stimulus yang merangsang dia untuk lebih rajin atau lebih sering menggambar. Anak kita senengnya misalnya mewarnai atau misalnya main role playing, pasakan gitu. Belikan mainan yang sesuai dengan usia mereka. Mereka senang baca, belikan stimulus buku sehingga mereka punya aktivitas yang bermanfaat selain harus nempel terus sama gadgetnya. Kalau anak kita suka fisik, sekarang kita bisa sewa, nggak harus beli. Bisa sewa trampolin, bisa sewa berakiasi. Banyak sekali stimulus yang bisa dikasih. Cuman masalahnya orang tuanya mau atau enggak gitu. Dan ada dananya atau tidak untuk itu gitu kan, Kang ya sebetulnya. Baik, jadi jangan sampai apapun hobinya selesainya di gadget, yang sampai begitulah pokoknya ya. Betul, ya. Benar. Padahal keinginan anak kan beda-beda. Bukan nggak boleh ya main gadget gitu. Iya, bukan nggak boleh main gadget, boleh banget gitu, karena kita nggak bisa melepaskan lah gadget dari kehidupan sehari-hari. Tapi harus tahu batasnya gitu. Nah, kemudian Teh Mayu, satu lagi kondisinya di rumah itu kan begini, anak itu kan disebut sebagai peniru yang ulung katanya begitu ya. Betul. Betul. Sementara kita orang tua juga asik juga dengan gadget gitu ya, entah itu tadi berurusan dengan pekerjaan atau bahkan di luar pekerjaan pun, katakanlah yang kalau kita WFH misalkan kita sekitar 7 jam lah kita bekerja dengan gadget misalnya begitu kan, bahkan ditambah lagi di luar WFH-nya kita juga asik dengan gadget. Ini pengaruh juga kan terhadap anak-anak yang akhirnya mama juga main kok gadget. Nah ini bagaimana supaya kita lebih bijak nih orang tua nih, dari orang tua dulu nih kayaknya nih tema. Iya. Betul, Kang, karena yang namanya anak itu kan adalah mereka mereka meniru ya. Tadi kan Kang bilang peniru ulung gitu. Betul, mereka melakukan apa yang mereka lihat. Jadi terkadang sebetulnya anak udah ngasih sinyal, ibu juga main gadget kok. Nah, pada saat anak bilang kayak gitu, kita biasanya orang tua suka defense, iya tapi kan ibu kerja misalnya gitu. Atau misalnya ibu apalah gitu. Ya, jadi kita pun gitu sebagai orang tua harus sepakat, misalnya suami istri, di waktu setelah makan malam nih, misalnya habis bada maghrib sampai dengan bada isya, itu adalah family time ya. Kita makan di meja makan, tidak boleh ada gadget. Terus kemudian setelah itu kita main bersama, di mana kedua orang tua hadir penuh, sadar bahwa mereka sedang bermain dengan anaknya, bukan sekedar ada secara fisik tapi tangannya main gadget misalnya. Tapi betul-betul berbaur ya.
bermain apa yang mereka inginkan. Mereka tuh nggak butuh waktu lama loh, Kang, untuk main-main kayak gitu 1 jam, tapi berkualitas itu jauh lebih matters buat mereka dibandingkan waktu yang lama. Dan mereka nggak butuh tuh mainan-mainan mewah, cukup aja misalnya cerita kegiatan hari ini yuk. Hari ini kamu di sekolah belajar apa? Kamu happy atau enggak? Sambil kita cerita. Tadi ibu juga capek loh meeting di kantor misalnya atau apa. Sambil menggambar, sambil menceritakan hal-hal dalam level emosional sama anak. Sehingga kita bisa membangun attachment, membangun bonding sama mereka. Dan itu nggak butuh waktu lama. Masa sih dari 24 jam waktu yang Tuhan kasih ke kita, 1 jam kita nggak bisa meluangkan waktu. Nggak banyak, 1 jam cukup kok sehari gitu. Tapi betul-betul hadir secara penuh untuk mereka gitu. Oke. Baik, Gitu itu sih, Kak. kayaknya jadi tipsnya tuh. Jadi luangkan 1 jam saja untuk anak kita yang memang kita hadir secara full, tidak hanya tentang fisik saja kita ada di sana begitu ya, Teh Mayu ya. Oke, Betul. luar biasa. Ada pesan mungkin yang secara anggaplah sebuah kesimpulan begitu Teh Mayu untuk para orang tua. Karena kalau di rumah ya jelas orang tua dong yang punya peran banyak begitu di sana. Teh Mayu. Halo? Ya, ada pesan untuk Halo? orang tua mungkin Teh Mayu, para orang tua nih. Oke. Untuk para orang tua, gini, kita itu selama masa pandemi, saya tahu bahwa kita semua merasa khawatir, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tapi ingat loh, anak-anak itu tumbuh kembangnya tidak bisa diulang. Apalagi di masa mereka usia-usia sedang pertumbuhan. Jadi pastikan apa yang kita kejar dan kita prioritaskan itu benar. Karena pekerjaan besok lusa masih akan ada. Yang namanya kerjaan gak akan ada habisnya. Tapi kebutuhan anak untuk kehadiran orang tuanya dan perhatian orang tuanya mungkin hanya segitu gitu waktunya, kebutuhan mereka. Jadi luangkan, prioritaskan kebutuhan anak jauh lebih penting dibandingkan hal-hal yang lain seperti pekerjaan atau bisnis atau usaha. Karena semua itu tidak akan matters kalau pada akhirnya anak-anak kita tidak tumbuh kembang dengan optimal. Mungkin gitu sih, Kak. Sepakat. Baik, luar biasa. Nambah keilmuan juga untuk saya tentu saja. Teh Mayu ya. Nih, terima kasih sudah bersama Pera FM. Teh Mayu Sama-sama. menyampaikan banyak sekali yang untuk kita Iya. sore hari ini. Thank you ya, Kak. Segera sehat lagi ya, Teh Mayu ya. Iya, amin. Nuhun, Baik. sehat-sehat semuanya. Amin. Hatur nuhun. Lejeng sonten. Assalamualaikum Iya. Teh Mayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.